Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Safar Hasan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Putra Adi Bintaro dengan NIM 1082309. Saya dari perwakilan kelompok 5, izin menjelaskan tentang studi kasus manajemen tata ruang rumah sakit. Dengan anggota kelompok yang pertama ada Ana Fadila Sari dengan NIM 1082304. Lalu ada Dende Rizka dengan NIM 1082313. Lalu ada Dwi Novita Nurmala dengan NIM 1082315. Lalu ada Yolanda Syafira Damayanti dengan NIM 1082337. Ada Muhammad Iqbal Maulana dengan NIM 1082308. Lalu ada saya sendiri dengan nama Muhammad Rizky Putra Adi Bintaro dengan NIM 1082309. Selanjutnya ada pendahuluan. Instalasi gawat darurat atau IGD merupakan unit utama dengan tuntutan pelayanan cepat, tepat, dan terintegrasi untuk menjamin keselamatan pasien. Permasalahan yang sering terjadi meliputi overcrowd, keterbatasan kapasitas, serta alur pelayanan yang belum efisien, sehingga meningkatkan waktu tunggu dan risiko kesampaian. Desain tata ruang dan penempatan nurse station yang kurang optimal menyebabkan visibilitas dan mobilitas tenaga kesehatan menjadi terbatas, sehingga respon terhadap pasien menjadi lebih lambat. Aspek ergonomi juga menjadi perhatian penting karena postur kerja yang tidak sesuai dapat menurunkan kinerja serta meningkatkan kelelahan tenaga kesehatan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya redesain tata ruang berbasis zoning, efisiensi alur, fasibilitas, dan ergonomi guna meningkatkan mutu pelayanan IGD dan ruang rawat inap. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Yolanda. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang studi kasus redesign IGD RS tipe C. IGD mengalami existing dan juga mengalami congestion, alur triase tidak jelas, nurse station kurang visibilitas. Hasil dari audit layout IGD terdapat 4, yaitu yang pertama identifikasi bahaya dan juga risiko. Kondisi IGD menunjukkan kepadatan pasien yang tinggi akibat kapasitas ruang yang tidak seimbang. Hal ini menyebabkan penumpukan di area pelayanan serta meningkatkan risiko keterlambatan penanganan dan juga infeksi silang. Kedua, ada aspek ergonomi. Penataan layout masih membatasi ruang gerak tenaga kesehatan karena jarak antar tempat tidur yang sangat sempit. Selain itu, penempatan alat yang belum juga optimal berpotensi menimbulkan postur kerja tidak ergonomis dan juga kelelahan. Adapun tata letak dan juga zonasi, pembagian zonasi masih belum jelas sehingga penggunaan ruang tidak optimal dan juga terjadi penumpukan aktivitas. Posisi nurse station yang kurang strategis juga membatasi visibilitas dalam memantau pasien. Adapun alur pelayanan belum terstruktur dan juga masih terjadi perpotongan jalur antara pasien dan juga tenaga kesehatan. Kondisi ini menghambat kelancaran dan juga pelayanan serta memperlambat waktu respon. Pada slide ini kami menampilkan layout atau tata letak instalasi gawat darurat atau IGD yang dirancang untuk mendukung alur pelayanan pasien secara cepat, efektif, dan juga terintegrasi. Jika kita lihat dari sisi paling kiri, terdapat area entrance atau pintu masuk IGD. Area ini menjadi titik pertama pasien datang, baik pasien mandiri maupun pasien rujukan. Posisi entrance dibuat langsung terhubung dengan area registrasi dan juga triase, sehingga proses awal bisa dilakukan dengan cepat tanpa adanya hambatan. Selanjutnya, setelah pasien masuk, akan diarahkan ke area registrasi dan juga triase. Di sini dilakukan pencatatan data pasien sekaligus penentuan tingkat kegawat daruratan. Penempatan triase di depan sangat penting karena berfungsi untuk memilah pasien berdasarkan prioritas penanganan, apakah masuk kategori kritis, sedang, ataupun ringan. Di sebelahnya terdapat ruang tunggu yang diperuntukkan bagi pasien dengan kondisi tidak darurat serta keluarga pasien. Area ini dibuat terpisah karena tidak mengganggu alur pasien kritis. Masuk lebih dalam lagi, terdapat ruang resusitasi yang ditandai dengan warna merah. Ruangan digunakan untuk pasien dengan kondisi yang sangat kritis atau mengancam nyawa. Letaknya dibuat dekat dengan triase agar pasien kritis bisa segera mendapatkan tindakan tanpa harus melalui jalur yang panjang. Di
Di sampingnya, terdapat ruang tindakan yang berfungsi untuk menangani pasien dengan kondisi darurat namun tidak memerlukan resusitasi intensif. Posisi ruang tindakan ini berdekatan dengan ruang resusitasi agar memudahkan koordinasi tenaga medis. Selanjutnya, di sisi kanan, terdapat ruang observasi yang digunakan untuk memantau kondisi pasien setelah mendapatkan tindakan awal. Pasien akan ditempatkan di sini sebelum diputuskan apakah perlu dirawat inap atau diperbolehkan pulang. Di bagian tengah, terdapat nurse station yang berfungsi sebagai pusat kontrol dan juga koordinasi perawat. Posisi ini sengaja ditempatkan di bagian tengah agar petugas dapat dengan mudah mengawasi seluruh area IGD secara optimal. Kemudian pada bagian bawah terdapat beberapa ruang penunjang seperti ruang dokter, ruang alat, farmasi kecil, toilet, gudang linen, dan juga ruang staf. Penempatan ruang-ruang ini dibuat berdekatan agar mendukung efisiensi kerja tenaga medis tanpa mengganggu alur utama dari pasien. Secara keseluruhan, layout IGD ini dirancang dengan prinsip alur satu arah, kedekatan fungsi, dan respon cepat, sehingga dapat meminimalkan waktu penanganan pasien serta meningkatkan kualitas pelayanan kegawat daruratan. Selanjutnya yaitu analisis improvement berdasarkan layout IGD. Berdasarkan layout tadi, yaitu IGD berukuran 36 x 20 meter dengan total 16 tempat tidur, ada 2 tempat tidur resusitasi, 4 tindakan, dan juga 10 observasi, dan kecepatan tenaga kesehatan kurang lebih 1,2 meter per detik sebagai dasar perhitungan waktu tempuh. Pembagian zona sudah menunjukkan sistem triase yang fungsional. Namun, masih terdapat masalah pada keterhubungan ruang dan efisiensi alur. Jarak yang terlalu jauh meningkatkan waktu respon serta beban kerja tenaga kesehatan. Kondisi existing, jarak nurse ke resusitasi itu ada 8 meter, nurse ke tindakan itu sekitar 6 meter, nurse ke observasi sekitar 14 meter. Jika dihitung rata-rata jaraknya, maka 8 ditambah 6 ditambah 14 dibagi 3 mendapatkan hasil 9,3 meter. Nah, waktu tempuhnya 9,3 meter dibagi dengan 1,2 karena 1,2 merupakan kecepatan tenaga kesehatan sebagai dasar perhitungan waktu tempuh. Hasilnya yaitu 7,75 detik. Rata-rata jarak nurse ke pasien yaitu kurang lebih 9,3 meter dengan waktu tempuh fisik sekitar 7,75 detik. Namun waktu respon aktual mencapai kurang lebih 8 menit karena faktor operasional seperti identifikasi pasien, penyesuaian arah, dan perpotongan alur. Jarak menuju observasi yang paling jauh yaitu 14 meter menjadi faktor dominan yang meningkatkan waktu respon dan juga beban kerja tenaga kesehatan. Adapun perhitungan kapasitas bed dan juga improvement kapasitas. Perhitungan kapasitas bed setelah redesign yaitu loss sama dengan 4,5 jam dengan kapasitas sama dengan 16 dikalikan 24 dibagi 4,5 sama dengan 85,3 atau bisa dibulatkan menjadi 85 pasien per hari. Penurunan loss menjadi 4,5 jam menunjukkan peningkatan efisiensi pelayanan akibat perbaikan alur triase, pengurangan waktu tunggu, dan koordinasi tenaga kesehatan yang baik. Adapun perhitungan improvement kapasitas yaitu 85 dikurangi 64 dibagi 64 dikalikan 100% mendapatkan hasil 32,8%. Peningkatan kapasitas 32,8% menunjukkan bahwa optimalisasi sistem dan layout mampu meningkatkan kinerja pelayanan secara signifikan tanpa penambahan tempat tidur. Saya akan menjelaskan mengenai analisis improvement berdasarkan layout IGD setelah adanya redesign. Jadi diketahui jarak antara nurse ke resusitasi yaitu 6 meter, lalu jarak antara nurse ke tindakan yaitu 5 meter, dan jarak antara nurse ke observasi yaitu 8 meter. Jadi diketahui rata-rata jaraknya yaitu 6,7 meter dengan waktu tempuh sekitar 5,6 detik. Jadi rata-rata
memungkinkan tenaga kesehatan untuk mengakses pasien dengan lebih cepat, yang pada akhirnya berkontribusi dalam mempercepat respon klinis serta meningkatkan keselamatan pasien secara keseluruhan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai improvement waktu respon, di mana diketahui improvement waktu respon sebesar 27,7%. Peningkatan efisiensi sebesar 27,7% menunjukkan bahwa intervensi berbasis desain memiliki dampak signifikan terhadap kecepatan pelayanan. Dalam hal ini, waktu respon merupakan indikator kritis yang berkaitan langsung dengan keselamatan pasien, terutama pada kasus emergensi. Jadi, keterlambatan respon dalam pelayanan gawat darurat dapat meningkatkan risiko mortalitas, sehingga optimalisasi layout menjadi strategi penting dalam peningkatan mutu pelayanan. Perhitungan kapasitas bed dengan kondisi existing. Jadi diketahui jumlah tempat tidur sebesar 16 dengan loss 6 jam. Jadi kapasitasnya per harinya yaitu 64 pasien per hari. Perhitungan kapasitas ini mengacu pada konsep bed to overhead dalam manajemen rumah sakit, di mana jumlah pasien yang dapat dilayani sangat bergantung pada lama tinggal pasien atau length of stay atau loss. Semakin lama loss, maka semakin rendah kapasitas pelayanan karena perputaran tempat tidur menjadi lebih lambat. Selanjutnya, penerapan prinsip ergonomi. Penerapan prinsip ergonomi pada desain ini dilakukan dengan menyesuaikan halaman ruang, ukuran fasilitas, serta alur kerja terhadap kebutuhan tenaga kesehatan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan efisien, serta meningkatkan kualitas pelayanan pasien. Di sini kami menggunakan 6 penerapan prinsip ergonomi. Yang pertama ada ergonomi postur kerja atau work posture, di mana pada desain ini area di sekitar tempat tidur pasien pada zona resusitasi, tindakan, dan observasi dirancang dengan ukuran ruang yang memadai. Jadi zona resusitasi memiliki ukuran kurang lebih 6 kali 4 meter, lalu zona tindakan memiliki ukuran kurang lebih 8 kali 6 meter, dan zona observasi memiliki ukuran kurang lebih 10 kali 6 meter. Selain itu, jarak antara bed memenuhi standar sehingga tenaga kesehatan memiliki ruang gerak yang cukup. Kondisi ini memungkinkan tenaga kesehatan melakukan tindakan dengan posisi tubuh yang lebih tegak dan tidak perlu membungkuk secara berlebihan. Dengan demikian, risiko kelelahan dan gangguan muskuloskeletal dapat diminimalkan. Selanjutnya, yang kedua, ergonomi jangkauan atau range zone. Jadi, nurse station pada desain ini memiliki ukuran kurang lebih 4 kali 4 meter. Ditempatkan di tengah area pelayanan dengan jarak ke bed pasien maksimal 10 meter. Selain itu, ruang penunjang seperti farmasi kecil, ruang alat, dan ruang dokter berada dekat dengan area tindakan. Hal ini memungkinkan tenaga kesehatan menjangkau pasien dan peralatan medis dalam jarak yang optimal kurang lebih 50-70 cm untuk alat utama di sekitar bed, sehingga mengurangi waktu dan tenaga yang dibutuhkan dalam pelayanan. Selanjutnya, penerapan yang ketiga yaitu ergonomi alur gerak atau movement efisiensi. Jadi pada desain ini menunjukkan pemisahan alur pasien berdasarkan tingkat kegawat daruratan, yaitu zona merah, zona kuning, dan zona hijau, serta alur khusus staf. Koridor utama memiliki lebar minimal lebih besar dari 2 meter, sehingga memungkinkan dua brancar berpapasan dengan aman. Hal ini menciptakan alur yang efisien, mengurangi pergerakan yang tidak perlu, serta meminimalkan crossing antar jalur. Jadi dampaknya waktu respon tenaga kesehatan menjadi lebih cepat dan pelayanan lebih optimal. Lalu penerapan ergonomi yang keempat yaitu ergonomi visibilitas. Jadi nurse station yang berada di pusat area dengan ukuran kurang lebih 4 kali 4 meter dirancang untuk memiliki visibilitas ke berbagai zona, terutama zona tindakan dan observasi. Jadi tenaga kesehatan dapat memantau pasien dalam jarak pandang yang relatif dekat tanpa harus berpindah tempat secara terus-menerus. Hal ini mendukung respon cepat terhadap perubahan kondisi pasien. Selanjutnya, penerapan ergonomi yang kelima, yaitu ergonomi lingkungan kerja atau work environment.
Jadi pada desain ruang IGD dengan total dimensi kurang lebih 36 x 18 meter memungkinkan pembagian zona yang tidak terlalu padat. Hal ini mendukung pencahayaan optimal kurang lebih 300-500 lux serta sirkulasi udara yang baik di setiap area pelayanan. Lingkungan kerja yang nyaman ini dapat meningkatkan konsentrasi tenaga kesehatan, mengurangi kelelahan, serta menciptakan suasana kerja yang lebih kondusif. Selanjutnya, penerapan ergonomi yang keenam, yaitu ergonomi beban kerja fisik atau physical load. Jadi, koridor dengan lebar minimal lebih besar dari 2 meter, serta jalur sirkulasi yang bebas hambatan memudahkan mobilisasi pasien menggunakan breaker. Selain itu, akses menuju ruang tindakan dan resusitasi dirancang langsung tanpa hambatan dari pintu masuk IGD. Hal ini mengurangi beban fisik tenaga kesehatan dalam memindahkan pasien, serta menurunkan resiko cedera kerja, terutama pada aktivitas angkat dan dorong pasien. Untuk selanjutnya, analisis kesesuaian K3 berdasarkan denah IGD, area entrance, registrasi, dan triase. Area entrance IGD yang terhubung langsung dengan triase dan registrasi mempunyai lebar 3-4 meter, memungkinkan identifikasi pasien secara cepat tanpa kepadatan sehingga mendukung alur pelayanan yang aman dan efisien. Lalu, zona observasi atau zona hijau. Zona observasi seluas 6-10 meter ditempatkan jauh dari area darurat yang menciptakan lingkungan jauh dari area darurat sehingga menciptakan lingkungan tenang namun tetap dalam jangkauan nurse station sehingga pemantauan dapat optimal dan keterlambatan penanganan dapat diminimalkan. Lalu selanjutnya zona tindakan atau zona kuning. Zona tindakan berkapasitas 4-6 tempat tidur dengan luas 6-8 meter, memiliki jarak antar bed dan sirkulasi yang cukup sehingga mendukung pergerakan tenaga medis tanpa hambatan dan meminimalkan risiko kecelakaan sesuai prinsip K3. Selanjutnya, zona resusitasi merah. Zona resusitasi merah berkapasitas 2 tempat tidur dengan ukuran 4-6 meter persegi. Selanjutnya, zona resusitasi merah. Zona resusitasi merah. Zona resusitasi merah berkapasitas 2 tempat tidur dengan ukuran 4-6 meter yang dekat dengan triase, memungkinkan penanganan cepat pasien kritis serta mendukung pergerakan tim medis secara aman dan efisien. Selanjutnya yang terakhir, nurse station. Nurse station berukuran 4x4 meter yang ditempatkan di tengah dengan jarak maksimal 10 meter ke pasien, meningkatkan jangkauan pelayanan, visibilitas, respon darurat, serta mengurangi kelelahan tenaga kesehatan. Koridor dan sistem sirkulasi. Koridor utama selebar minimal 2 meter, memungkinkan pergerakan berangkar dan tenaga medis secara bersamaan serta memenuhi standar keselamatan, penerapan alur satu arah dan pemisahan jalur pasien serta staf mengurangi risiko perpotongan arus, meningkatkan efisiensi dan menjaga keselamatan pasien. Lalu yang kedua, ruang penunjang. Koridor minimal 2 meter dengan sistem alur satu arah dan pemisahan jalur pasien serta staf meningkatkan keselamatan, mengurangi perpotongan arus dan membuat pelayanan lebih efisien. Selanjutnya, efisiensi alur dan fungsi. Linearitas alur pasien atau no break tracking. Alur pasien di IGD dirancang satu arah dimulai dari pintu masuk menuju registrasi dan triase untuk penilaian awal. Kemudian pasien diarahkan ke zona tingkat kegawatan merah, kuning, hijau. Setelah mendapat pelayanan langsung menuju keluar atau rawat inap tanpa kembali ke area sebelumnya. Pengaturan ini membuat lebih jelas dan terarah, mencegah perpotongan arus dan penumpukan di titik tertentu, serta mempercepat waktu penanganan sehingga pelayanan menjadi lebih efisien dan mendukung keselamatan pasien. Yang kedua, sentralisasi nurse station, hub and spoke concept. Sentralisasi nurse station di tengah menjadi pusat kendali yang memudahkan pengawasan komunikasi dan koordinasi sehingga respon pelayanan lebih cepat, akses yang merata ke seluruh zona, meningkatkan efisiensi, monitoring pasien, serta menjaga kualitas pelayanan tetap normal. Seperti yang teman-teman bisa lihat di gambar, seperti inilah alur pasien IGD atau sistemnya ini bisa disebut linear no backtracking. Selanjutnya yang ketiga, pemisahan alur, clean and dirty, minim crossing.
Pemisahan tegas jalur masuk dan keluar tanpa arus balik membuat alur pasien lebih lancar dan mengurangi kepadatan di area IGD. Kondisi ini meningkatkan keselamatan, mencegah perpotongan arus, serta mempercepat pelayanan menjadi lebih efisien dan terarah. Bisa dilihat di sini, desain ruang rawat inap pada gambar tersebut menunjukkan konsep centralized nurse station, yakni pembagian zona yang simetris dan terstruktur. Ruang rawat inap dibagi menjadi 4 zona, yakni zona A, B, C, dan D, di mana masing-masing zona memiliki kapasitas 25 tempat tidur, sehingga secara keseluruhan mencapai 100 bed. Pembagian ini sudah cukup ideal untuk mempermudah pengelolaan pasien secara tersegmentasi berdasarkan kelas, jenis kasus, atau tingkat ketergantungan pasien. Kita cek bagian tengah. Ada nurse station utama yang menjadi pusat kontrol pelayanan. Posisi ini sangat strategis karena berada di titik sentral sehingga jarak ke semua zona relatif seimbang, memudahkan koordinasi antar perawat, kemudian memberikan visibilitas lebih baik terhadap akses keluar masuk pasien. Setiap zona juga dilengkapi dengan substation perawat. Fungsi substation ini penting untuk memonitoring pasien secara lebih dekat, juga untuk dokumentasi cepat tanpa harus kembali ke nurse station utama. Dan dengan adanya substation ini, maka mengurangi waktu tempuh perawat, menjadikan efisiensi kerja. Di sisi kanan dan kiri terdapat lift yang digunakan untuk mempermudah transportasi pasien, terutama pasien dengan kondisi terbatas, dan juga digunakan untuk distribusi logistik dan alat medis, memudahkan akses cepat dalam kondisi emergensi. Kelebihan dari desain ini adalah alur kerja efisien karena bentuk radial, yakni menyebar dari tengah, kemudian meminimalkan waktu respon perawat ke pasien, memudahkan supervisi lebih terkontrol. Dengan substation meningkatkan efektivitas pelayanan. Secara desain, ruang rawat inap ini sudah ergonomis dan efisien karena kapasitas 100 bed menggunakan konsep zonasi dan nurse station terpusat. Namun dari sisi SDM, sejumlah 8 perawat per shift masih borderline atau cukup tapi kurang ideal, sehingga perlu penyesuaian tergantung tingkat keparahan pasien atau bisa ditambah tenaga pada jam tersebut. Justification reach zone atau jangkauan pelayanan dengan dimensi dan posisi. Pertama, bangunan ini memiliki dimensi kurang lebih panjangnya 44 meter dan lebarnya 30 meter dengan posisi nurse station di tengah atau centralized layout. Posisi ini dipilih untuk meminimalkan jarak tempuh ke seluruh zona perawatan. Kemudian analisis jarak dan waktu tempuh. Jarak maksimum dari nurse station ke titik terjauh diperkirakan kurang lebih 15-20 meter. Dengan kecepatan jalan perawat rata-rata 1,2 sampai 1,5 meter per detik. Waktu tempuh sekitar antara 15 sampai 25 detik. Hasil ini menunjukkan bahwa desain masih berada dalam batas standar. Respon cepat pelayanan rumah sakit kurang dari 30 detik. Peran substation. Dengan total 100 pasien dan 8 perawat per shift, rasio pelayanan sekitar 1:12 sampai 13 pasien. Pembagian ini masih dalam batas wajar, terutama dengan dukungan sistem zonasi yang membagi beban secara merata. Analisis beban kerja. Setiap zona dilengkapi substation yang berfungsi sebagai titik pelayanan sekunder. Jarak substation ke pasien hanya sekitar 5-10 meter, sehingga waktu respon menjadi lebih cepat, kurang lebih 5-10 detik. Hal ini sangat efektif untuk pelayanan rutin dan monitoring pasien. Justification visibility atau visibilitas pengawasan. Nurse station sentral. Nurse station yang ditempatkan di pusat bangunan dengan orientasi terbuka ke 4 arah memungkinkan pengawasan langsung ke koridor utama serta memudahkan koordinasi antar perawat. Substation di tiap zona meningkatkan visibilitas dekat ke pasien sehingga mengurangi blind spot dan memperkuat interaksi antar perawat dengan pasien. Desain koridor.
Koridor dirancang lurus dan terbuka tanpa banyak hambatan visual. Desain ini mendukung garis pandang, yakni line of sight, yang luas dan meminimalkan area yang tidak terpantau. Integrasi rich zone dan visibility. Integrasi jangkauan pendek dan visibilitas luas menciptakan pelayanan efisien sehingga perawat dapat menjangkau dan memantau pasien secara optimal dalam waktu cepat. Analisis ergonomi. Desain ini mendukung prinsip ergonomi dengan mengurangi jarak tempuh, menghindari kelelahan berlebih, serta menyediakan area kerja yang nyaman. Namun, diperlukan rotasi kerja dan penggunaan fasilitas ergonomis untuk meminimalkan resiko postur statis. Ya, penerapan prinsip ergonomik. Yang pertama ada ergonomi postur kerja atau work posture. Nah, desain workstation seluas kurang lebih 6 x 4 meter dengan meja kerja setinggi 75 sampai 80 cm sehingga mendukung postur duduk yang ergonomis dan netral tanpa membungkuk berlebihan. Selain itu, ruang kerja yang cukup luas juga memberikan fleksibilitas gerak sehingga mengurangi risiko kelelahan. Untuk yang kedua ada ergonomi jangkauan atau rich zone. Nah, penempatan peralatan kerja seperti komputer kurang lebih 8 unit, lemari obat, dan alat medis berada dalam jangkauan optimal dari posisi duduk perawat. Selain itu, keberadaan substation di setiap zona mendukung akses cepat terhadap pasien. Pada bagian jarak antara nurse station dengan pasien berkisar kurang lebih 20-25 meter sehingga masih dalam jangkauan optimal untuk mobilitas perawat. Hal ini meminimalkan pergerakan yang tidak perlu dan meningkatkan efisien kerja. Ergonomi alur gerak. Nah, nurse station utama di tengah dengan orientasi terbuka serta dukungan substation di setiap zona memungkinkan pemantauan pasien dari berbagai arah tanpa banyak perpindahan sehingga meningkatkan respon cepat dan keselamatan pasien. Yang ketiga ada ergonomi visibilitas. Nah, nurse station utama ditempatkan di tengah dengan orientasi terbuka ke seluruh zona rawat inap. Selain itu, setiap zona juga dilengkapi substation untuk memperluas jangkauan pengawasan. Dengan desain ini, perawat dapat memantau pasien dari berbagai arah tanpa harus selalu berpindah tempat. Hal ini meningkatkan respon cepat terhadap kondisi pasien serta mendukung keselamatan pasien secara keseluruhan. Lalu yang nomor 4 ada ergonomi alur gerak. Desain menunjukkan adanya jalur sirkulasi utama yang menghubungkan nurse station dengan seluruh zona pasien. Koridor memiliki lebar minimal lebih dari 2 meter sehingga memungkinkan pergerakan perawat dan alat medis secara lancar. Alur kerja dibuat sederhana dan terpusat sehingga perawat dapat berpindah dari satu zona ke zona lain dengan efisien tanpa hambatan. Hal ini mengurangi kelelahan akibat mobilitas berlebihan serta meningkatkan efektivitas pelayanan. Selanjutnya yang kelima ada ergonomi lingkungan kerja. Nah, desain ruang rawat inap dengan dimensi total kurang lebih 44 x 30 meter memungkinkan pembagian ruang yang tidak terlalu padat. Setiap kamar pasien memiliki ukuran kurang lebih 6 x 6 meter dengan 5 bed dengan koridor selebar minimal 2 meter. Kondisi ini mendukung pencahayaan dan ventilasi yang baik sehingga menciptakan lingkungan kerja yang nyaman bagi perawat. Lingkungan kerja kondusif ini dapat meningkatkan konsentrasi dan produktivitas kerja. Selanjutnya 6. Ergonomi beban kerja. Nah, pembagian ruang menjadi 4 zona dengan tambahan substation di masing-masing zona membantu mengurangi jarak tempuh perawat dalam melayani pasien. Selain itu, jalur sirkulasi yang jelas dan tidak terhambat memudahkan mobilisasi perawat maupun peralatan medis. Hal ini secara langsung mengurangi beban kerja fisik akibat aktivitas berjalan yang berlebihan serta menurunkan risiko kelelahan dan cedera kerja. Untuk bagian selanjutnya ada analisis risiko utama. Nah, risiko yang paling sering terjadi di ruang rawat inap itu meliputi yang pertama, memindahkan pasien secara manual. Menjadi risiko tinggi dikarenakan beban berat dan frekuensi tinggi yang berpotensi menyebabkan low back pain. Yang kedua ada postur kerja tidak ergonomis saat melakukan injeksi, infus, dan perawatan luka pada pasien, diakibatkan oleh bed yang tidak adjustable dan posisi kerja rendah. Yang ketiga ada mobilitas tinggi perawat. Meski sudah menggunakan desain central nurse station, tetap ada kelelahan jika rawat inap mengalami padat pasien. Lalu untuk rekomendasinya
rekomendasi perbaikan ergonomi. Yang pertama ada desain dan alat. Nah, ini menggunakan tempat tidur pasien adjustable height, penambahan alat bantu angkat pasien, kursi dan meja nurse station ergonomis, dan optimalisasi substation di setiap ruangan. Lalu yang administrasi, adakan SOP teknik mengangkat pasien, mengatur rotasi kerja perawat, batasi beban kerja per shift. Lalu juga pelatihan, berikan pelatihan body mechanics, edukasi, postur kerja, dan simulasi evakuasi pasien. Untuk selanjutnya pada bagian ergonomi risk assessment ruang rawat inap. Nah, analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menilai risiko ergonomi pada tenaga kesehatan di instalasi rawat inap untuk mencegah cedera kerja, meningkatkan efisiensi pelayanan, dan menjamin keselamatan pasien. Penilaian dilakukan melalui observasi aktivitas kerja, analisis postur saat memindahkan pasien, mendorong bed, serta kegiatan dokumentasi. Untuk tingkat risiko diklasifikasikan menjadi rendah 1-3, sedang 4-6, tinggi 7-9. Lalu di sini ada tabel economic risk assessment. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa contoh saja. Ya, nah di sini ada aktivitas pertama, itu mengangkat atau memindahkan pasien. Ini memiliki risiko cedera punggung karena dilakukan secara manual. Risikonya itu termasuk risiko tinggi atau 8 karena beban berat. Dampaknya bisa berupa cedera otot dan kelelahan. Solusi yang disarankan adalah menggunakan alat bantu seperti hoist dan pelatihan body mekanik. Lalu yang kedua ada aktivitas mendorong tempat tidur beresiko menyebabkan beban dorong berlebih. Penyebabnya karena koridor panjang atau roda bed kurang baik. Untuk resikonya itu sedang dengan dampak nyeri pada bahu atau lengan. Solusinya dengan perawatan roda bed dan menggunakan bed ergonomis. Lalu untuk selanjutnya kesesuaian regulasi K3 ada 2, yang pertama dasar regulasi dan yang kedua ada analisis kesesuaian K3 berdasarkan denah. Nah, untuk yang pertama itu dasar regulasi. Nah, pada perencanaan station rawat inap 100 bed pada gambar telah menunjukkan kesesuaian dengan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja serta mengacu pada Permenkes nomor 52 tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Lalu ada analisis kesesuaian K3 berdasarkan denah. Nah, yang pertama ada posisi nurse station sentral. Nah, di sini nurse station ditempatkan di tengah area rawat inap sehingga memudahkan pengawasan pasien dari 4 zona. Hal ini mendukung keselamatan kerja karena petugas dapat merespon kejadian darurat lebih cepat. Lalu ada koridor luas dan jalur sirkulasi jelas. Pada layout tercantum lebar koridor minimal 2 meter. Hal ini tuh sesuai standar keselamatan untuk mobilisasi tempat tidur pasien, kursi roda, dan evakuasi darurat. Kemudian tersedia tangga darurat dan lift barang. Nah, adanya tangga darurat ini dan lift barang menunjukkan kepatuhan terhadap sistem evakuasi kebakaran serta pemisahan jalur logistik. Lalu yang terakhir itu ada pemisahan zona pelayanan, di mana pembagian 4 zona rawat inap itu masing-masing 25 bed, sehingga mempermudah pengendalian risiko kerja dan beban petugas. Baik, untuk yang terakhir kesimpulan permasalahan tata ruang di rumah sakit terutama disebabkan oleh desain layout yang belum efisien, alur pelayanan yang tidak teratur dan terstruktur, serta visibilitas yang rendah dalam pengawasan pasien, sehingga berdampak pada keterlambatan respon, kepadatan pasien, dan meningkatnya beban kerja tenaga kesehatan. Jadi teman-teman, redesign dilakukan melalui pengaturan zoning, perbaikan sirkulasi, penempatan nurse station yang strategis, serta penerapan prinsip ergonomi. Perubahan ini membuat alur pelayanan menjadi lebih jelas, terarah, dan minim perpotongan, sehingga pergerakan pasien dan tenaga kesehatan menjadi lebih efisien. Hasilnya menunjukkan penambahan waktu merespon sebesar 27,7% dan kapasitas pelayanan sebesar 32,8% tanpa penambahan tempat tidur. Selain itu, jangkauan pelayanan menjadi lebih cepat dan mendukung. Distribusi beban kerja tenaga kesehatan yang lebih seimbang. Secara keseluruhan, redesain tata ruang berbasis efisiensi alur, disabilitas, dan ergonomi terbukti mampu meningkatkan mutu pelayanan serta keselamatan pasien dan tenaga kesehatan. Sekian presentasi dari kelompok kami.
ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.